Saya Bunda masih setia bersama kami dalam Keluarga Sehat, tentunya masih bersama dengan Dr. Rita Andriani, spesialis anak. Tadi kita sampai di pemeriksaan di tahap-tahap dan proses untuk dilakukan pemeriksaan atau cek lab untuk cek darahnya. Ketika kita mengetahui bahwa trombosit sudah turun, nah ini apa yang harus dilakukan. Dan sebenarnya dokter, kita bisa mengetahui gejala DBD ini inkubasinya atau masa demamnya ini berapa lama, dan setelah turun panasnya kita harus melakukan tahapan apa? Ya, jadi mulai virus masuk sampai timbul gejala itu yang kita sebut masa inkubasi sekitar 4-6 hari. 4-6 hari, ya, betul. Kemudian mulai timbul demam, demam yang tinggi, mendadak biasanya mulainya tinggi, kemudian terus menerus biasanya 2-3 hari ya. Itu orang tua cukup harus waspada. Sebaiknya kita periksakan lab, terdiri dari trombosit, hemoglobin, leukosit, kemudian hematokrit. Itu penting. Harus lengkap ya dokter ya? Iya, itu namanya pemeriksaan darah tepi. Nah, ketika kita mengetahui trombositnya turun, ya, seperti apa istilahnya sikap langkah pertama untuk yang kita lakukan nih? Ya, biasanya dokter akan melihat seberapa turunnya trombosit itu, ya. Yang dinamakan DBD, trombosit bila di bawah 100.000. Kalau di atas itu masih kemungkinan bisa dirawat di rumah asal minumnya baik, makannya baik, dan tanda klinis yang lain baik. Tapi kalau sudah di bawah 100.000, sebaiknya memang sudah dilakukan rawatan. Sudah harus rawat inap dan perlu perawatan khusus dari dokter ya tentunya ya. Dokter, ketika memang kita sudah didiagnosa ataupun dipastikan sudah terkena DBD. Nah, kalau untuk demam biasa sendiri nih dokter, apakah memang jangka waktunya sama? Kalau DBD setelah panas tinggi yang itu selama terus-menerus selama 3 hari, lalu fase turun panasnya itu sendiri itu apakah di saat-saat berbahaya atau tidak? Atau malah mungkin ayah bunda merasa sudah tenang karena memang panasnya si buah hati ini sudah turun seperti itu? Jadi pada gejala DBD ada yang kita namakan demam dengue, ada yang demam berdarah dengue ya. Pada saat demam turun biasanya itu di hari keempat ya. Kalau demam dengue merupakan fase penyembuhan. Sementara kalau demam berdarah dengue dia itu adalah fase kritis. Justru kemungkinan terjadi shock cukup besar di hari keempat pada demam berdarah dengue. Itulah yang kita memerlukan pemantauan ketat. Gitu. Berarti ada saat-saat tertentu yang memang ayah bunda harus perhatikan nih dokter ya. Dokter, ketika memang sudah ada terindikasi demam berdarah atau demam berdarah dengue ini memang berbahaya ya dokter ya. Tapi ketika memang harus dilakukan rawat inap, apakah memang sama perlakuannya dengan di rumah ataupun memang ada pemberian obat khusus atau penanganannya atau memang khusus berbeda dengan demam penyakit yang lainnya? Di perawatan tentunya kita akan memeriksakan lab secara berkala ya. Kemudian tanda vital itu terutama ya, tensi, nadi, suhu pasien itu akan kita lakukan secara berkala gitu. Kemudian bila memang terjadi shock, pasti kita sudah tentunya penanganannya lebih lanjut lagi. Cairan intravena masuk, infus seperti itu ya. Di saat kapan sih dokter sebenarnya ini kan kita tahu bahwa entah orang dewasa, entah anak-anak, entah remaja, entah siapapun pasti tidak bisa kita batasi dengan kegiatan di lingkungan kita ya dokter ya. Nah, biasanya di lingkungan-lingkungan seperti apa yang memang kita perlu waspadai bahwa DBD bisa menyerang kita nih dokter? Iya, lingkungan yang terutama banyak tuh jentik nyamuk ya. Betul. Makanya kita harus melakukan 3M selalu. Iya, menguras, mengubur, kemudian membersihkan air yang mengenang karena itu adalah sarang nyamuk, jentik-jentik nyamuk ya, Aedes aegypti tentunya. Biasanya nyamuknya aktif di pagi hari. Seperti itu, sekitar jam 10 pagi. Berarti memang harus rajin juga melihat kondisi lingkungan, ini yang terpenting. Kebersihan itu harus ditamakan ya dokter ya. Dokter, ketika memang di usia anak-anak ini yang paling rentan usia berapa ketika terjangkit DBD? Apakah orang dewasa juga mudah? Apakah ada kaitannya dengan sistem imun atau kekebalan tubuh? Ya, tidak ada umur khusus ya, namun memang yang lebih sering tuh balita, sampai dewasa juga bisa, bahkan bayi bisa terkena, namun jarang memang. Berkaitan dengan sistem imun, tentu saja karena kalau anak tentu sistem imunnya belum tumbuh sempurna, seperti itu. Berarti tetap
Pola makan harus dijaga nggak dokter? Tentu, itu secara umum pola makan ya, kemudian minum, kemudian terutama kalau bayi tentunya harus ini ASI ya, imunisasi seperti itu. Oke, baik ya, untuk melakukan anjuran-anjuran dari pihak medis sebenarnya ya. Untuk selama ini juga mungkin ayah bunda di rumah kurang menyadari adanya gejala-gejala ataupun hal-hal yang dihadapi buah hati Anda ataupun di lingkungan Anda, saudara, kerabat ataupun keluarga. Ini perlu diwaspadai untuk memeriksakan atau cek medical check up. Ini juga penting ya dokter ya, untuk kita dalam keseharian itu juga mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk medical check up untuk normalnya nih dokter. Sekitar 6 bulan. 6 bulan sekali ya dokter ya. Kalau misalnya memang sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan perawatan, DBD ini atau demam berdarah dengue ini bisa timbul kembali nggak dokter? Seperti demam-demam yang lainnya ya dokter ya, kita ketahui. Betul sekali. Jadi DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue ya. Penyakit infeksi bisa saja kembali terulang karena memang tergantung dari kekebalan tubuh penderitanya sendiri dan keganasan kumannya, virulensi kuman, artinya seperti itu. Cuma kalau di BD kita punya 4 jenis virusnya, ada namanya DN1 sampai 4. Yang biasanya menyebabkan kejadian yang berat adalah virus jenis yang 3. DN3 ya. Kalau sudah terkena virus jenis virus tertentu, biasanya tubuh memiliki kekebalan sendiri. Namun bisa saja virus yang lain, yang jenis yang lain menyerang kembali, dan biasanya kalau sudah terkena untuk kedua kalinya itu gejalanya lebih berat. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk timbul kembali ketika sistem imun kita menurun seperti itu ya dokter ya. Ini ada 4 jenis virus yang memang menyerang. Nah, tahapannya sendiri nih dokter, kan pasti ada fasenya. Mungkin tahap pertama masih belum terlalu parah. Nah, tahap keempatnya seperti apa? Jadi DBD itu memang ada spektrum klinis ya kita sebut, artinya dari yang ringan sampai berat. Yang ringan bisa tidak kelihatan gejalanya, kemudian yang hanya demam dengue saja sampai yang namanya demam berdarah dengue yang sampai shock, itu yang sampai menyebabkan kematian seperti itu. Oke, berarti di saat panasnya turun pun ini juga harus menjadi satu kekhawatiran ayah bunda juga ya dokter ya? Iya. Jadi kebanyakan mungkin ayah bunda sudah putra-putri Anda sudah mengalami ataupun mungkin orang dewasa sudah mengalami gejala-gejala seperti ini tapi tidak disadari dan dibiarkan begitu saja. Nah, ini bisa berdampak sangat berbahaya. Bahkan DBD atau demam berdarah dengue ini bisa mengakibatkan kematian, itu yang paling parah ya dokter ya. Kalau memang di usia mungkin di bawah 10 tahun ataupun masih anak-anak, nah ini apakah penanganannya sama dengan orang dewasa jika terkena DBD dokter? Pada umumnya sama ya. Kita mencegah terjadinya shock. Penanganan DBD yang tepat adalah kita melewati masa kritis. Itu yang harus kita waspadai ya. Sementara masa kritis itu adalah hari ke-3 sampai ke-5. Dia sebuah perjalanan penyakit. Jadi kalau kita sudah melewati fase itu, diharapkan keadaan klinis membaik, tanda vital baik, anaknya mau makan minum, kemudian trombosit mulai naik, seperti itu ya. Oke, berarti memang harus diwaspadai dan diketahui ciri-cirinya seperti apa, tahapannya juga seperti apa ya dokter ya. Masih banyak sekali pertanyaan dan mungkin ayah bunda juga masih bergabung bersama kami dalam Keluarga Sehat, tapi nantikan kami setelah yang berikut ini.